Ya, lagi nelpon di jalan. Halo. Kenapa, Bos? Kok Bos Poli mau galungan? Suruh beli buah gitu. Buah apa aja? Oh, Adi terserah. Bilang lagi mau beli buah apa. Dijuk cewek kali ini apa-apa terserah aja. Oh iya dah. Biasaan kali. Tadi di rumah nggak dia nitip. Udah sampai pasar baru dia bilang suruh beli buah. Untung nggak udah pulang baru bilang beli buah. Aduh, akhirnya selesai juga kelas. Tapi tadi dosennya di kelas ganteng banget. Nah, aku jadi melek. Aku rela ada diajak 9 SKS walaupun sama dia. Nanti kita kayak series My Lecture, My Husband. Tapi coba kamu bayangin kalau aku ngerujak sama dia ya. Aduh, jangankan ngerujak, aku siap dinner sama dia. Tapi BTW bahas rujak, aku jadi pengen rujak nah. Tapi nggak ada buah. Beli Udah. buah aja. Ayo. Nggak tahu dagang itu di mana ya? Nah, di New Traditional Market Singaraja. Emang ada tradisional market yang mana? Pekan Anyar. Nah, Yuk, Pekan Anyar. let's go. Beli rujak. Rujak. Jadi gini yang disebut tadi pembelinya itu berdasarkan galungan, cara pembeli bagaimana gitu. Ya ada pembeli. Bu, beli buah bu, buah. Oh, harga buah. Buah apa aja ada? Bu ada nih bu, ada apel, ada poh, ada jeruk nih, terusnya ada biu. Manis nggak? Manis bu, coba deh beli. Asanin tuh. Kalau misalnya pakai galungan yang mana? Yang galungan ada deh bu, poh dadi, jeruk dadi, asalkan buat dia menjujung ya kan lu, misi ngenah ya, yang penting buat misi. Oh, Ini berapa nih pisang? yang biu harganya jadi nak 30.000 per kilo. Oh ya, Mahal. kalau yang ini? Ini cernian ya, nah 20 bitung bu per kilo bu. Oh. Ih, jelek kali mak. Yang ini. Yang apel 25.000 per kilo. Yang belum matang? Yang belum matang, nah hitung bu, atuang bicara biu nih 20.000 per kilo. Kalau mangga? Ayam mangga 20 masih bu,
hitung per kilo bu. Patuang bu bu. Hari mahal kali semuanya ya. Oh, nak kewa-kewa jadi ngalih barang bu. Kejang bu pada musim ya nih. Bu ngalih topi bungkung hati bu ini. Kesempatan nih abangnya nih. Sing tahan melong-melong raga bu. Besakan hati mendagang nih roh. Ini berapa tadi 30 ya? 30 hitung roh. Paman pegarus yang nih. Jelek kali. Ih. Bemelah nih, roh warna di sisi deh jelek bu, di tengahnya jangan hati. Berat nih. Pusing. Besi nih dari kutang nih aruh. Tuh di sisanya kan belum Ini nih. yang belum matang nih berapa nih? Amunnya den bu 20.000. Udah bisa 15. Singidang amunnya pas. 17 dah 17. Singidang. 17 saya ambil sama mangganya. Singidang. Bepas gati nih. Mau musim jani musim galungan begeret gati nih. 50 dah ini sama ini 1 kilo. Singidang 1 bu. kilo 1 kilo nggak bisa. Singidang. Adi mahal kali jualannya. Iya. Bohong nih. Bah bungkung gati bu ini nak Tolong borai saya nak bu. orang Jawa ya. Dibohongin Musim aja. galungan bahada. Guys, guys. Ngengken nih. Ngengken nih. Nih guys, Eh. jual. Ngengken kamera nih. Deki nih. Wah. Lihat Wah, pisang ngengken nih. jelek berat Sing tadi gini nih 30.000 ngengken. satu Deh dagangan yang ini ngengken ibu ini. Ih. banget dia jualan. Oh, udah beli. scam, saya kena Bu scam. ini. Kena Ya scam. kan gaya sing lapis. Iya guys ya. Beli mana sing yang waduh. Bang yang ini guys ya. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku. Tadi ngerekam kami. Kenapa Pak? Aduh, ini kok ribut-ribut di pasar Ini lagi ngerekam yuk gitu. Bagaimana ibu bapak everything is fine? Ini ngerekam deh nih kayak kok nih. Saya ngerekam kan pasti ada alasannya ya. Saya beli ini pisang kemarin 1 kilo 15.000 di bawah. Sekarang saya kesini lagi hari ini. Ini pisang udah jelek. 30.000 1 kilo. Coba bayangin. Apa nggak ditipu saya? Saya ada nih Masa penipu bu. sehari ya naiknya 2 kali lipat? Tenang. Karena yang tenang yang Aduh, menang Ibu ibu. ini. Jadi bapak bisa Kan mungkin, di sini iya deh. bapak ini mungkin bisa jelasin ke ibunya. Tadi udah dijelasin apa gimana? Jadi gini dek. Kenapa saya jualan mahal? Dikarenakan buah-buah saya ini mengalami kelangkaan. Di mana yang pertama, saya membeli buah ini dari para supplier yang tentunya harga buah jauh lebih mahal dibanding harga normal. Yang kedua, beberapa buah juga susah di stok dikarenakan belum musimnya. Kemudian yang ketiga, tentunya ada beberapa buah yang terkena virus sehingga susah untuk di stok. Yang keempat, dikarenakan menjelang hari raya Galungan, tentunya warga lokal banyak sekali yang ingin membeli buah. Dan kebetulan juga saya hanya sedikit menyetok buah sehingga harga melambung tinggi. Seperti itu, Dek. Itu bener kayak gitu bu? Saya kurang ngerti ya kayak gitu-gitu bener. Nah jadi gini bu, nanti biar teman saya dulu yang jelasin biar semuanya pada ngerti gitu ya. Silakan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar, yaitu permintaan dan juga penawaran. Keseimbangan pasar ini terjadi tentunya karena ada interaksi antara permintaan dan juga penawaran. Jika harga suatu barang terlalu rendah, maka permintaan akan melebihi penawaran, yang dimana ini mendorong para produsen untuk meningkatkan harga jual produk mereka. Namun sebaliknya, jika harga suatu barang terlalu tinggi, maka penawaran akan melebihi permintaan, yang dimana para produsen tentunya akan menurunkan harga jual mereka untuk menarik minat para pembeli. Proses penyesuaian harga ini akan terus berlanjut hingga tercapainya keseimbangan pasar. Jadi gitu ibu, udah paham sekarang? Terus Gitu, Pak. kalau misalnya naikin harga gimana biar efektif? Nah, kalau masalah harga itu ada lagi materinya Pak, beda. Kalau untuk menetapkan harga dengan efektif dan efisien itu ada teori-teori dan juga metodenya. Oh, gitu. Nah, penetapan harga ini merupakan proses untuk menentukan harga dari sebuah produk, baik itu barang atau jasa yang kita miliki kepada para pelanggan atau para konsumen kita. Nah, untuk menetapkan harga ini tidak boleh sembarangan, tapi juga dengan menggunakan metode-metode khusus tertentu. Adapun metode-metode untuk menetapkan harga yaitu yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya, di mana kita dapat menentukan harga atau menetapkan harga pada barang atau jasa yang kita miliki dengan menghitung biaya-biaya apa saja yang kita keluarkan untuk
menciptakan atau membuat barang atau produk yang kita miliki. Kemudian yang kedua yaitu penetapan harga berdasarkan persaingan, di mana kita dapat menetapkan harga dari sebuah produk atau barang yang kita miliki dengan melihat seberapa banyak pesaing dengan produk yang sama seperti produk yang kita miliki. Yang ketiga yaitu penetapan harga berdasarkan nilai, di mana kita dapat menetapkan harga kepada produk atau barang yang kita miliki dengan melihat seberapa banyak dan seberapa bernilai dan seberapa bermanfaat produk yang kita miliki yang akan kita serahkan kepada para pelanggan kita dan juga para konsumen kita. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu penetapan harga berdasarkan faktor psikologis, di mana kita dapat menetapkan harga kepada produk atau barang yang kita miliki dengan melihat faktor psikologis yang dimiliki oleh pelanggan atau para konsumen kita. Nah, selain metode-metode untuk menetapkan harga, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Ini ada 3, yaitu yang pertama faktor biaya produksi, di mana semakin tinggi dan semakin besar biaya produksi yang kita keluarkan untuk menciptakan sebuah produk, maka semakin besar dan semakin mahal juga harga yang harus kita berikan kepada produk atau barang yang kita hasilkan. Yang kedua yaitu faktor pesaing, di mana semakin banyak pesaing yang ada yang sama dengan produk yang kita keluarkan atau kita miliki, maka semakin murah juga harga yang harus kita tetapkan pada barang yang kita miliki. Sebaliknya, jika para pesaing itu sedikit, maka semakin mahal juga harga yang bisa kita tetapkan pada produk yang kita miliki. Dan faktor yang terakhir atau faktor ketiga yaitu faktor permintaan konsumen. Nah, semakin banyak permintaan konsumen yang terjadi pada produk atau barang yang kita miliki, maka semakin tinggi juga harga yang bisa kita tetapkan pada produk atau barang yang kita miliki. Sebaliknya, jika permintaan konsumen itu lebih sedikit dan justru tidak ada, maka hal tersebut cenderung membuat harga ini menjadi turun dan juga semakin murah. Nah, jadi gitu Pak, Bu. Jadi kita itu nggak boleh asal netapin harga aja, tapi kayak yang saya bilang tadi bahwa untuk netapin harga aja kita harus ada prosedur-prosedur yang tepat gitu. Oh gitu. Jadi keseimbangan pasar terjadi karena 2 faktor. Yang pertama permintaan dan penawaran. Nah, keseimbangan pasar ini terjadi karena interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Apabila penawaran yang berlebihan, maka produsen akan mengurangi harga untuk menarik lebih banyak konsumen. Sebaliknya, jika permintaan yang berlebihan, maka produsen akan menaikkan harga. Nah, kemudian tentang penetapan harga. Metode penetapan harga ada beberapa, yakni yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya, yang kedua, penetapan harga berdasarkan persaingan, kemudian ada penetapan harga berdasarkan nilai, dan yang terakhir, penetapan harga berdasarkan psikologis. Kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor penetapan harga. Yang pertama adalah biaya produksi, yang kedua persaingan, yang ketiga permintaan, dan terakhir tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, dalam kejadian tadi menjelang Hari Raya Galungan, permintaan akan buah semakin meningkat. Maka produsen mengambil keputusan untuk menaikkan harga produksinya. Gitu, Pak. Oh gitu. Iya, Wah. biar semuanya jadi tercerahkan. Ini kan gitu. sayur ini nak Bu. Makasih ya, Dek. Iya, Ya, kalau gitu sama-sama. saya ambil lah ini 1 kilo yang itu juga. Oh ya, 1 kilo. itu saya sama teman saya duluan ya, Pak Bu ya. Ya. Mari Pak Bu. Ayo. Gitu. Nih kan baru aja. Nih 1 kilo. Oke.